Siap, sudah terlihat Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mohon maaf atas keterlambatannya karena di sini waktunya baru zuhur ini. Tidak dengan ini di home base-nya di Surabaya ya? Iya Bapak, posisi di Oke. Surabaya. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tunas Hijau dan Pak Zamroni, wabil khusus yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing di forum webinar dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari ini ya. Kemudian mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di sini. Juga salam kenal untuk para peserta sekalian, eh, Mas Gozi dan kawan-kawan. Kalau saya lihat ini sudah 300-an peserta dari berbagai daerah ini ya, dari Sabang sampai Merauke ini kelihatannya ini. Izin Bapak, kita juga melakukan live di YouTube, jadi mungkin Oh, sekitar 2000-an Pak. baik, baik, baik. 2000 lebih yang menonton webinar siang hari ini. Alhamdulillah. Semoga berkah pertemuan siang hari ini dan kalau dari temanya ini sebuah tema yang sangat menarik dan sangat mulia gitu ya apa yang dilakukan oleh Permisi izin teman-teman. Bapak. Total untuk yang mengikuti webinar pada saat ini yaitu 2.851 Bapak Wah, ini yang mungkin yang aktif mengikuti. webinar terbesar yang pernah saya ikutin ini. Ya, baik. Temanya adalah tentang plastik dalam pangan, Bapak khusus ya. Terkait dengan bahaya dan seterusnya. Yang saya yakin teman-teman semua sudah sangat paham ya apa itu plastik dan semua pasti menggunakan plastik ini dalam kehidupan sehari-hari ini. Saya nggak tahu nanti kalau yang ada di daerah, mungkin di daerahnya masih sangat apa ya menjaga lingkungan dan membatasi penggunaan plastik nanti bisa sharing nanti di forum diskusi. Pak Syamroni, terima kasih. Kemudian juga pembicara lain ada Pak Aun Rohim nanti ya yang lebih berpengalaman dalam hal efek kesehatannya dan seterusnya. Juga dari Badan POM mungkin nanti kalau bisa bergabung. Untuk saya, kebetulan yang diamanahkan adalah terkait dengan mikroplastik dalam produk pangan. Begitu saya sendiri Dwietno dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, tepatnya di Pusat Riset Veteriner di Cibinong. Sebelumnya saya dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan. Kemudian sebelum bergabung dengan BRIN, saya di Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya buat teman-teman dan saya juga ingin belajar dari teman-teman nanti berdasarkan pengalaman teman-teman dari berbagai daerah dalam mengelola plastik dan permasalahannya ini. Eh, ini saya nggak bisa lanjut. Oke, lanjut. Baik, sebagai pengantar, eh, teman-teman semua pasti sudah sangat mengenal ini ya, produk ini, kemudian bagaimana diperlakukan yang masih nampak tradisional gitu. Besok Lebaran lagi, Lebaran Haji, ya kurban. Mungkin ada kupat, ada pasti ini mengelola daging dan seterusnya. Eh, nah, ini kan termasuk yang direkomendasikan oleh Tunas Hijau, bagaimana mengemas daging kurban itu tidak dengan plastik, tetapi dengan bahan yang ramah lingkungan. Ini juga produk-produk pangan tradisional yang menggunakan kemasan non plastik itu masih ada, tapi mungkin tidak banyak lagi sekarang atau sudah bergeser. Tapi mudah-mudahan teman-teman mungkin yang kelahiran tahun berapa ini ya rata-rata ya, pasti di atas 2000-an, ada yang di atas 2010 mungkin. Nah, mungkin takutnya nggak mengenal ini, nggak mengenalnya makanan-makanan apa fried chicken dan sejenisnya yang kemasannya mungkin banyak kemasan plastik juga. Nah, ini kalau yang nggak kenal, ini ini lagi diperkenalkan. Ini juga begitu, produk sehari-hari untuk makan, untuk minum, yang menggunakan bahan non plastik. Dan itu pernah dilakukan, digunakan gitu ya.
Nah, padahal sekarang juga orang mulai kembali lagi ke sini setelah tahu bahaya plastik misalnya. Ada untuk minum, ada untuk masak, ada untuk talenan, dan seterusnya. Nanti kita lihat nanti dampak penggunaan ini atau penggantian. Ini juga begitu, barang rumah tangga, ada kursi, meja, kemudian tempat menyimpan air, tempayan, dan seterusnya. Itu dulu zaman saya masih kecil itu masih menggunakan bahan-bahan yang non plastik itu. Tempayan dari tanah liat, genteng dari tanah, dinding dari batu bata itu sesuatu yang sangat biasa. Nah, ini dulu barang-barang ini dianggap tidak ramah lingkungan karena bayangkan ini harus nebang pohon berapa, nebang bambu berapa untuk menghasilkan ini. Harus menggali tanah, membuang tanah yang dibuat menjadi tembikar, menjadi ini, dan seterusnya. Ini dianggap tidak ramah lingkungan. Nah, kemudianlah digantikan produk seperti ini. Makanan dibungkus pakai styrofoam. Lontongnya sekarang pakai plastik. Lempernya dibungkus pakai daun, tapi di luar daun dibungkus pakai plastik lagi. Double. Kemudian ini alat makan, piring, sendok, semua plastik. Bungkus makanan, kemasan minuman, sekarang plastik. Begitu juga dengan alat masak. Semua digantikan dengan plastik. Alat minum, plastik. Alat rumah tangga juga plastik. Ini ada di sekitar kita, sudah sangat familiar. Meskipun yang di daerah sekalipun pasti sangat mudah menemukan ini. Maaf Mas, saya waktunya berapa ini ya? Nanti kalau udah mau selesai Eh, diingetin ya. 90 menit. Izin Oh, Bapak. iya. Baik-baik. Nanti tolong diingatkan. Izin Bapak. Oke. 45 menit untuk materi dan 40 menitnya untuk pertanyaan. Siap. Oh, baik-baik. Nanti tolong diingatkan kalau udah 30 menit ya. Baik, siap. Mudah-mudahan nggak sampai 30 menit lah harusnya. Ini barang-barang yang ada di sekitar kita yang adik-adik, teman-teman sudah sangat familiar sehari-hari. Nah, ini digunakan, yang di atas tadi udah mulai ditinggalkan. Apa akibatnya dari penggunaan ini? Yaitu sebagian dari, kalau adik-adik pernah belajar, hasil dari revolusi industri. Dulu, industri itu besi dan kertas. Cuman ya, bungkus kertas, buku kertas, kardus, dan seterusnya. Itu karena dulu teknologinya kertas, dan kertas bahannya dari kayu, mudah didapat. Nah, kayunya mulai susah dan seterusnya, ada penemuan yang namanya plastik pada tahun 1800-an itu mulai ditemukan. Kemudian mulai dari plastik yang sederhana, kemudian mulai kebutuhan Perang Dunia tahun 1920-an diperlukanlah pakaian untuk perang nilon yang tadinya dari karung goni misalnya kayak gitu. Butuh alat-alat senjata yang menggunakan plastik, kemudian berkembang, berkembang. Kemudian tahun 50-an, 60 jadi plastik yang modern itu. Kalau plastik yang modernnya sendiri mulai ditemukan 1900-an awal itu. Sampai sekarang, dari plastik sederhana, sekarang plastik dengan berbagai macam. Plastik tahan panas, plastik fleksibel, plastik macam-macam. Itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu pengantarnya. Nah, akibatnya ini, plastiknya tidak salah. Penemu plastiknya siapa? Waktu itu, teman-teman, adik-adik mungkin itu ada orang orang eh, Belgia Amerika misalnya. Eh, Leo Hendrik Beckland itu yang menemukan plastik modern itu dia tidak salah, dia menghasilkan teknologi yang luar biasa digunakan untuk manusia yang tadinya kertas mudah robek menjadi plastik yang tidak mudah robek, yang kertas tidak kedap air sekarang plastik menjadi kedap air. Nah, ketika manusia mulai tidak peduli terhadap lingkungan, nah seperti ini contohnya, sampah plastik di mana-mana ini. Eh, Kemudian, kalau sampah sudah menggunung gini, akhirnya apa? Lari. Ketika hujan, sebagian hanyut, terbawa air ke sungai, atau terbang, terbawa angin. Ini contohnya sungai di Citarum, di Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Barat nggak ini? Seperti ini sungainya, penuh dengan plastik. Ya memang ini menghasilkan uang bagi sebagian orang, tapi bukan ini tujuan plastik dibuat misalnya. Kemudian kalau sudah di sungai, sungainya mengalir kemana? Ke laut akhirnya.
karena semuanya bermuara ke laut dari sungai itu. Di laut ada apa? Ada ikan, macam-macam. Ikannya kita makan. Ikannya hidup dengan plastik di sekitarnya. Ini plastik yang besar, plastik yang kecil yang disebut mikroplastik. Akhirnya apa? Nah, tahun lalu ada publikasi internasional yang mengatakan Indonesia merupakan konsumen plastik terbesar. Tentunya bukan makan plastiknya ya, tapi makan plastik secara tidak langsung, yaitu mikroplastik yang ada di sekitarnya. Apakah itu lewat makanan, lewat udara, lewat yang lainnya. Ini. Nah, salah satu dampak dari eh, perilaku manusia yang tidak eh, bertanggung jawab terhadap lingkungannya, gitu ya. Nah, ini kemudian kenapa bisa begitu? Karena memang penggunaan plastiknya besar, eh, akibatnya sampah plastiknya juga besar. Ini adalah sebaran sampah plastik yang ada di Indonesia. Eh, yang terkelola baru sedikit sekali, baru sekitar 60%-an. Yang sisanya tidak terkelola tadi, yang ada berserakan di pinggir jalan karena tidak dibuang ke tempat sampah, kemudian terbang ke sungai dan seterusnya. Nah, ini pasti adik-adik yang di sini sangat paham kalau sampah itu harus dibuang pada tempatnya, sehingga nanti terbuangnya juga ke tempat yang seharusnya. Akhirnya Indonesia pun juga dituduh sebagai penyumbang sampah plastik yang sangat besar ke dalam perairan laut. Karena laut kita juga luas, wilayah kita luas, penduduknya luas, penggunaan plastiknya besar, penduduknya besar, penggunaan plastiknya banyak, sehingga limbahnya pun banyak, apalagi ketika tidak dikelola dengan baik. Itu. Lalu bagaimana dengan mikroplastik sendiri? Tadi plastik. Kalau mikroplastik pasti sudah sangat familiar ya, teman-teman sekalian. Mikroplastik itu namanya juga mikro. Mikro itu kecil. Plastik ya plastik tadi, ada sampah plastik dan produk plastik yang digunakan sehari-hari. Nah, dari produk-produk plastik tadi, seiring berjalannya waktu, ada yang terdegradasi istilahnya oleh karena panas, angin, atau juga mungkin kelindes mobil kalau yang di jalan menjadi partikel-partikel yang kecil yang kalau ukurannya itu di bawah 5 mm atau setengah senti itu disebut menjadi mikroplastik istilahnya karena ukurannya kecil karena kecil makanya dia tidak bisa dilihat dengan kasat dengan mata telanjang gitu. Kalau dari jarak dekat pasti bisa, tapi kalau dari jarak jauh beda dengan botol. Kalau botol minuman bekas kan dari jauh oh kelihatan itu botol minuman itu. Tapi kalau yang di bawah setengah senti kan susah melihatnya. Apakah itu plastik, atau potongan ranting atau apa? Nah itu dikategorikan mikroplastik. Nah ini bisa berasal dari tadi produk degradasi sampah plastik tadi, apakah itu kantong kresek, atau misalnya baju yang kebetulan bahannya dari plastik, sepatu, tas, dan seterusnya, itu lama-lama lapuk menjadi plastik yang berukuran kecil disebut mikroplastik. Ada juga plastik primer, jadi memang dia diproduksi dari pabriknya itu ukurannya kecil-kecil. Nggak tahu, teman-teman pakai ini nggak pembersih muka, apa itu namanya? Eh, Mereknya macam-macam itu. Pembersih muka itu ada yang busa itu. Nanti kalau dituang di jari tengah atau di telapak tangan atau digosokkan ke muka ada perasaan apa itu? Gerenjel-gerenjel itu apa istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, itu juga butiran-butiran plastik itu yang membantu membersihkan muka menjadi lebih lebih mudah dengan partikel-partikel istilahnya mikrobit itu mikroplastik. Itu juga plastik itu yang digunakan. Kita nggak kita kita kira cuma sabun biasa itu. Tapi kalau ada yang terasa kasar itu adalah partikel mikroplastik itu. Termasuk biji plastik sendiri itu kan bahannya kecil-kecil di bawah 5 mm sebelum menjadi plastik. Itu juga nah, ini penggunaan plastiknya sendiri. Penggunaan plastik tadi bisa untuk kemasan paling banyak sehari-hari itu. Kemudian untuk bahan sehari-hari di sekitar rumah kita, untuk konstruksi, ada yang kursi dan seterusnya. Untuk perlengkapan mobil, kemudian elektronik, teman-teman yang Zoom-nya pakai laptop,
atau komputer, komputernya bahannya plastik. Yang pakai gadget, gadgetnya bahannya plastik juga. Terus sepatu, baju. Baju itu kita belajarnya baju dibuat dari apa? Dari katun. Katun dibuat dari apa? Dari kapas. Nah, itu adalah pelajaran zaman dulu. Sekarang bajunya dibuat dari polyester. Kalau adik-adik perhatikan bahan baju itu. Polyester itu apa? Plastik. Plastik itu polimer ya, pakai poli-poli itu plastik itu. Makanya bajunya menjadi tidak mudah sobek misalnya. Terus elastis misalnya untuk atlet gitu. Nah, kita dulu belajarnya baju itu dibuat dari katun. Katunnya itu berasal dari kapas. Kapasnya dari pohon pohon kapas atau dari ulat sutra. Seolah-olah bahan alami, padahal sekarang bajunya banyak yang dari sepatunya juga dari polyester, dari plastik. Hmm, Untuk perlengkapan tanaman, tanaman yang di lingkungan pertanian ada nggak ini di Malang atau di mana? Tanamannya dikasih mulsa supaya gulmanya tidak tumbuh subur. Nah, mulsanya dari apa? Dari plastik. Di bawahnya mulsa ada apa? Ada wortel, ada di atasnya ada tomat, ada apa lagi. Mulsanya lama-lama kena panas, terdegradasi menjadi mikroplastik. Nah, di sekitarnya ada makanan kita yang ada di umbinya, perlengkapan kesehatan, ya, dan seterusnya. Nah, ini sampah plastik yang dihasilkan. Tadi sudah disampaikan, Indonesia termasuk yang eh, penyumbang cukup besar. Nah, ini naik, mulai digunakan secara masif itu tahun 50-an, khususnya tahun 70-an, plastik ini digunakan. Dan ini merupakan bisnis yang sangat luar biasa ini, plastik ini. Makanya sekarang tidak mudah kita memperjuangkan cara mengendalikan apa penggunaan plastik yang salah. Dulu ada kampanye eh, kalau belanja ke warung, ke minimarket harus bawa tempat sendiri, tempat belanja. Kalau beli plastik harus berbayar. Padahal sebelumnya enggak. Itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan misalnya. Itu. Tapi nggak tahu apakah sekarang masih juga di daerah-daerah masih berlaku itu. Mudah-mudahan masih. Kalaupun tidak atau tidak semasif dulu itu karena memang seperti ini bisnis plastik itu sangat luar biasa yang harus kita pahami ya. Jadi kalau Pak Zamroni dan kawan-kawan tidak mudah mengkampanyekan ini ya memang memang begitu faktanya. Tapi ini harus kita perjuangkan terus karena ini bagian dari usaha kita untuk memelihara supaya bumi ini umurnya menjadi panjang gitu dalam tanda kutip. Itu pengantar masih. Jadi sumber plastiknya tadi masih bisa macam-macam. Bisa produk rumah tangga yang dipakai sehari-hari tadi, bisa dari pakaian kita, bisa produk yang turun dari plastik tadi, yang hancur, apa kemasan botol, botol plastik dan seterusnya. Bahkan ban mobil itu juga pakai plastik. Kita kan taunya ban itu kan dari karet gitu ya. Karet dari apa? Ya dari disadap dari pohon karet. Ternyata untuk menghasilkan ban yang bagus, yang tahan panas, yang elastis, yang umurnya panjang, itu juga harus campur dengan plastik yang empuk misalnya. Gitu. Kemudian juga dari industri plastik sendiri ada namanya biji plastik. Nah ini bisa semua ini bisa eh, bisa eh, ter ter apa itu eh, terbuang secara tidak sengaja atau sengaja ke lingkungan. Ini kalau pakaian teman-teman ada yang nyucinya di laundry, ada nggak? Sekarang kan nyucinya di laundry. Kalau zaman saya kecil dulu masih nyuci sendiri di sumur, di kamar mandi gitu. Nah kalau di laundry, nanti limbah dari laundry itu isinya pakaian tadi yang terdegradasi. Dari mana buktinya? Adik-adik kalau punya baju setelah 5 tahun menjadi tipis apa enggak? Atau tambah tebal atau tetap?
yang tadinya tebel jadi mulai agak transparan, menipis kan? Itu Iya, berarti siap ada menipis. ada ada proses degradasi dari baju itu pada saat dicuci. Nah, lama-lama lapuk itu ya dari baju yang kita tidak eh, sadari gitu ya. Ini semua menjadi mikroplastik yang ada di sekitar kita. Ada yang bentuknya potongan-potongan plastik, apa itu botol, apakah itu plastik kresek dan seterusnya. Ada yang film transparan gitu ya. Nah, yang ya seperti ya kantong plastik yang transparan. Ada yang fiber atau filamen yang serat-serat dari pakaian atau benang-benang yang dari plastik. Kemudian ada yang pelet, tadi yang butiran-butiran, tadi kalau yang pembersih muka atau kosmetika, itu ada juga pelet-peletnya bentuknya. Busa, kalau ada yang pakai styrofoam, potongannya berbentuk busa gitu ya. Styrofoam kan sekarang jadi kemasan yang sangat banyak digunakan. Kemudian mikrobit tadi juga yang kecil, yang butiran-butiran. Nah ini semua ke lingkungan, di lingkungan di sana ada biota, ada makhluk hidup, apakah di perairan ada ikan dan kawan-kawannya, atau di darat ada ternak dan kawan-kawannya. Nah, ini bisa masuk dan kemudian itu kita makan. Nah, kemudian kenapa berbahaya? Karena semua mikroplastik itu yang kecil tadi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang besar nggak mungkin, yang di atas setengah senti kan terlihat. Misalnya di piring kita ada potongan apa itu bungkus saus gitu. Itu kan besar itu kelihatan, nggak mungkin kita makan. Atau ada bahkan stapler kadang-kadang masih kelewat itu. Kebayang kan kalau stapler itu, kalau ada makanannya dibungkus stapler, kadang-kadang staplernya tidak kelihatan, dan itu bahaya. Nah itu kalau plastik juga seukuran itu, bentuknya serat atau potongan, ya atau lebih kecil dari situ kan nggak kelihatan. Itu yang nggak kelihatan dan kemudian ada di makanan kita. Atau ada di udara, terhirup. Kita nggak kemana-mana kan nggak pakai masker kecuali pada saat COVID kemarin. Sekarang udah nggak COVID, nggak pakai masker lagi. Di udara banyak kotoran. Kemudian di kulit tadi, yang dari pembersih muka, pembersih kulit, kemudian lotion, kosmetika, itu bisa masuk ke tubuh kita melalui tiga jalur yang utama itu. Dan nanti efeknya terhadap kesehatan akan dijelaskan oleh presenter berikutnya yang lebih kompeten dalam hal ini. Bisa macam-macam. Eh, Cuman secara ringkas ada beberapa efek yang ditimbulkan. Dia sendiri sebagai bentuk fisik tadi, apakah itu bentuknya potongan atau serat atau itu adalah bentuk fisik dari mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, repotnya potongan-potongan tadi apakah fiber ataukah potongan eh, botol atau kresek yang dari lingkungan tadi yang terbawa oleh makanan apakah ikan dan kawan-kawan itu juga bisa membawa cemaran yang lain, kontaminan yang ada di lingkungan. Jadi kalau di tanah kan pasti plastik itu kan ada tanah yang nempel misalnya gitu ya. Pasti. Kalau di udara pasti ada kotoran dari udara yang nempel di plastik itu. Kotorannya apa yang di sana ya macam-macam. Kalau di tanah itu ada logam beratnya ikut nempel di plastik. Kalau di sana ada mikroba, mikrobanya bisa nempel di plastik. Ini yang maksudnya pembawa cemaran. Kemudian di dalam plastiknya sendiri ternyata juga ada bahan berbahaya. Jadi ada pernah mendengar bisphenol A gitu. Jadi ada botol bebas bisphenol, BPA free. Nah, kalau teman-teman beli eh, botol tumbler atau apa atau kotak makan itu BPA free itu artinya kotak itu atau kemasan plastik itu bebas bisphenol. Bisphenol ini adalah aditif yang ditambahkan ke bahan plastik supaya plastik itu menjadi lebih kuat, menjadi tahan panas, lebih elastis, dan seterusnya. Di sana juga ada pewarna yang digunakan supaya plastiknya itu, kalau botol minum air kemasan ini kan bening, kalau botol yang lain kan banyak yang berwarna kan, botol kemasan. Ada pewarna yang ditambahkan, itu juga punya sifat toksisitas. Jadi ada efek fisik ketika dia hanya sebagai
plastik, ada juga bawaan dari plastik ini membawa toksisitas dari bahan plastiknya, dari bahan yang ada di lingkungan tempat dia tadi tercemar, apakah itu di sungai, apakah itu di tanah atau di udara. Itu kalau ada cemaran di lingkungannya bisa nempel di plastiknya. Ketika plastiknya terbawa di makanan, makanan kita makan juga ikut mencemari. Kemudian bersifat bioakumulatif. Artinya itu bioakumulatif itu konsentrasinya bisa meningkat. Kalau dari misalnya dari lingkungan kecil, kemudian nanti dimakan ikan yang kecil, ikan kecil dimakan ikan besar dimakan ikan besar lagi, konsentrasinya bisa makin bertambah, bertambah, bertambah. Itu bersifat bioakumulatif. Nah, mudah-mudahan ini jelas. Teman-teman, adik-adik, kalau ada yang kurang jelas, tolong nanti diinterupsi ya, langsung diinterupsi, tanya langsung supaya tidak berlarut. Nah, ini contohnya. Mikroplastik yang ada di lingkungan, ini misalnya contohnya tadi peletnya bentuknya ya. Itu bisa mengandung beberapa cemaran. Itu bisa DDT itu dari pestisida ketika di lingkungannya ada pestisida. PCB itu juga dari plastiknya sendiri juga sudah ada. Atau misalnya pembakaran plastik, insektisida juga ada. Jadi banyak. Belum lagi ketika ada tadi aditifnya atau bahan dari plastik itu. PAH tahu polisiklik aromatik hidrokarbon misalnya gitu. Itu misalnya dari ban atau dari pembakaran, ada logam berat, PB. PB ini misalnya banyak di bahan bakar misalnya atau dari aki, baterai seperti itu. Nah, ini bisa ikut numpang di cemaran mikroplastik yang ada di lingkungan yang tercemar. Nah, ini contoh-contoh hasil studi yang menunjukkan bagaimana mikroplastik itu ketika masuk ke dalam tubuh melalui jalur apapun, apakah makanan atau pernafasan atau kulit, itu bisa berbahaya dan bisa berakumulasi, terakumulasi atau terdeposisi atau tinggal di dalam tubuh dan mempengaruhi kesehatan manusia. Ini di dalam plasenta. Bayangkan plasenta itu kan eh, anak janin gitu ya. Janin bisa mendapatkan warisan cemaran mikroplastik dari orang tuanya atau ibunya yang terpapar, yang tidak sengaja tentu saja kan. Ini juga di apa itu di hati itu empedu sampai ke hati. Karena ketika ukurannya sangat kecil, tadi kan di bawah 5 mililiter, 5 milimeter, itu batasan bawahnya tidak ada. Ketika di bawah 100 mikro atau di bawah 50 mikro, dia bisa pindah dari misalnya saluran pencernaan ke dalam saluran peredaran darah. Ketika sudah masuk peredaran darah, bisa masuk ke hati, bisa masuk ke ginjal, dan seterusnya. Nah, ini bukan berarti untuk menakut-nakuti, tapi untuk pengetahuan kita. Tapi kita harus nanti meresponnya secara proporsional dan bijaksana. Jadi jangan sampai nanti habis webinar ini, adik-adik nggak mau makan lagi nanti karena takut, oh ini ada mikroplastiknya ini, oh ini makanan ini ada mikroplastiknya. Nanti saya jadi nggak sehat dan seterusnya. Nanti eh, dari Pak Nur Rohim nanti akan menjelaskan itu bagaimana kita merespon hal-hal seperti ini. Nah, ini kenapa mikroplastik itu menjadi penting untuk diperhatikan? Karena dia itu sifatnya tadi digunakan karena memang dia punya sifat yang durable, durable itu tahan, tahan lama, kuat, dan seterusnya lebih kuat dari kertas tentu saja. Sehingga limbahnya pun juga begitu, di lingkungan juga sangat tahan, tidak mudah hancur. Kalau kertas kan begitu dibuang, jangankan berhari-hari, kena hujan saja langsung hancur gitu ya. Nah, kalau plastik tidak, plastik itu kena hujan, panas, tahan. Meskipun juga ada proses degradasi, perusakan, tapi sangat lambat sekali, sangat lambat sekali. Jadi begitu masuk tubuh pun juga begitu sangat lambat untuk terdegradasi. Kalau kita kemakan kertas nggak apa-apa, paling hancur nanti kena asam lambung gitu ya. Tapi jangan makan kertas juga gitu.
maksudnya. Tapi seperti itu bayangannya. Tapi kalau plastik ini tidak. Nah tadi ini yang namanya bioakumulatif tadi. Dari plastik yang ada di lapak, di misalnya di dasar perairan, di sedimen atau di tanah, di kebun gitu ya. Nanti di situ ada cacing atau plankton yang secara tidak sengaja termakan mikroplastik tadi karena ukurannya kecil. Mereka tidak bisa membedakan antara plankton dengan mikroplastik karena ikan tidak pernah belajar mikroplastik. Cacing juga nggak pernah belajar mikroplastik. Sehingga taunya, oh kalau kecil-kecil ini bisa saya makan gitu. Padahal yang dimakan bukan makanan alaminya gitu ya. Dan kalau itu cacing kan parasit yang dimakan. Nanti ikan kan bentos gitu ya di pelajaran biologi. Nah ini ikan kecil nanti dimakan ikan besar, kepiting, udang, dan terus dimakan yang lebih besar lagi. Ini namanya bioakumulatif atau biomagnifikasi. Nanti terakhir sampai ke meja makan itu ikan-ikan ini ikan, kerang, kepiting, udang yang kita makan. Bayangkan kalau di sana ada mikroplastik akan terbawa juga. Dan kita tidak tahu itu. Nah, untuk dalam kasus pangan, nah, kalau pangan itu kan sumbernya kan cuma ada dua, dari air sama dari darat gitu ya. Meskipun ada juga burung, burung itu kan di udara, tapi burung kan tidak di udara terus kan. Capek kalau terbang terus. Kan artinya kan itu masuk binatang darat juga, karena dia akan ketika capek akan turun juga dia. Kalau di air ya tentu saja. Maksudnya ini adalah ketika plastik itu sebagian besar sumber pencemarannya melalui air, yang tadi dari tempat sampah, pembuangan sampah akhir, sebagian terbang atau larut ke sungai. Dari yang pinggir jalan pun juga gitu, orang buang sampah di pinggir jalan, lama-lama terbang dekat sungai di situ, atau pas hujan terbawa air sungai, terbawa air hujan lang ke sungai. Sungai ke air, air di sana apakah air ada ikan di sungai atau ikan di laut akhirnya ya terakumulasi ini. Jadi di darat juga begitu. Ketika orang membuang sampah sembarangan atau di tempat pembuangan sampah akhir kemudian ada eh, angin terbang ke kebun atau dari pinggir jalan terbang ke kebun, di kebunnya di sana ada banyak tanaman, kemudian tanamannya itu juga bisa eh, menyebabkan terakumulasi mikroplastik. Kita susah membayangkan gitu. Masa sih plastik bisa masuk ke tanaman gitu ya. Tapi kalau plastiknya itu ukurannya di bawah 50 mikro atau 1 mikro atau ukuran nano, itu sangat mungkin secara teoritis gitu ya. Dan itu tidak bisa kita lihat. Kita lihat bisa lihatnya pakai alat. Sehingga itu akan ada di produk-produk ini. Apakah itu kalau dari daratan itu sayur, buah, atau kalau produk ternak juga begitu produknya, kalau di ikan juga begitu. Nah, sehingga kalau hasil studi itu ya mengatakan ikan itu salah satu yang paling besar kontribusinya terhadap cemaran plastik karena memang hidupnya dia di lingkungan yang memang sangat berpotensi tercemar plastik. Apalagi beberapa binatang air itu sifatnya kalau kita belajar namanya filter feeder. Dia makan apa aja yang ada di air itu, seperti kekerangan itu ya, atau krustasea begitu ya. Kalau ikan-ikan masih bisa milih-milih, ikan herbivora, milih plankton, fitoplankton, yang zooplankton, yang karnivora, atau omnivora gitu ya. Nah, kalau yang beberapa filter breeder. Nah, ini dari ikan yang paling tinggi, kemudian dari biji-bijian, kemudian yang menyumbang eh, cemaran mikroplastik ke manusia. Nah, ini beberapa contoh produk pangan yang mengandung cemaran mikroplastik dari berbagai sumber, ada yang dari Indonesia, dari luar negeri, dan seterusnya. Air, tadi kita sudah sampaikan. Air itu kan kalau yang dari mata air mungkin sangat minim. Tapi kan air kita dari mana? Kalau teman-teman yang di perkotaan, dari PDAM. Ya, ini banyak yang raise hand, udah mau direspon. Gimana, Mas Eh, Subrato?
Permisi, Pak. Untuk yang sesi pertanyaan raise nanti akan dilakukan di sesi 40 menit selanjutnya. Oke, berarti bukan sekarang ya. Siap, bukan sekarang. Oke, nggak apa-apa. Nanti ingatkan kalau udah 30 menit. Jadi air yang kita minum kalau di perkotaan seperti saya tinggal di Kota Bogor itu dari PDAM. PDAM dari mana airnya? Dari sungai, dari waduk. Kalau dari Jawa Timur ada Sungai Berantas. Kalau waduknya waduk apa di Jawa Timur? Kalau di Jawa Barat itu ada Saguling, Jatiluhur, Cirata. Itu dari situ mengalir ke PDAM yang di Jawa Barat maupun di Jakarta. Orang Jakarta minumnya air minum dari Jatiluhur. Memang diproses dulu dari air untuk menjadi PDAM yang dialirkan ke rumah-rumah dengan apa? Dengan filtrasi, disaring, koagulasi, dan seterusnya. Tapi itu tidak menjamin 100% mikroplastik yang terbawa di bahan baku tadi akan bersih. Masih ada potensi. Nah, ini ada studi yang mengatakan menemukan 700 mikroplastik dalam 1 liter air PDA, air pump itu air yang kita minum. Nah, beruntunglah teman-teman yang minumnya air dari mata air yang tinggal di daerah mungkin ya. Nah, tapi hati-hati dari mata air nanti ngambilnya jangan pakai plastik, tapi ngambilnya pakai peralon. Nanti peralonnya kalau kualitasnya nggak bagus, umur peralonnya sudah lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, lama-lama juga lapuk. Nah, bisa kena juga nanti masuknya dari peralon yang membawa air. Airnya bagus dari mata air atau dari pegunungan, tapi jalan ke rumahnya yang tidak bagus. Kemudian tadi ikan, hewan air gitu ya. Ada ikan, ada kerang, ada udang. Ini dilaporkan sampai misalnya 30 mikroplastik 1 ekor. Ya macam-macam. Nah, masalahnya kita kan nggak pernah mengamati ya kalau kita makan ikan. Ada nggak mikroplastiknya? Karena ikannya sudah jadi ikan bakar, ikan goreng, ikan apa yang tinggal disantap, dan kita tidak sempat lagi ngamati mikroplastiknya. Ayam juga gitu. Ayam itu, kalau ayam kampung kan makannya dari mana-mana, dari kebun, dari mana. Ayam negeri makannya dari pelet. Peletnya ada mikroplastiknya juga. Bisa masuk lewat makanan. Telurnya akhirnya kena. Garam, garam dari mana dibuat? Dari air laut. Air lautnya ada mikroplastiknya. Jadi garam juga bisa jadi ada mikroplastiknya kalau tidak disaring dengan baik sebelum masuk ke tambak-tambak garam. Madu, madu yang makanan yang super itu juga ada mikroplastiknya. Dari mana? Dari bunganya, bunganya ada di kota yang kotor udaranya, diambil sama lebah, nempel di lebahnya dibawa ke madu. Tadi sudah tadi produk pertanian. Ini produk-produk yang segar. Yang kemudian juga setelah produk segar ini kan ada yang diolah juga ya. Olah. Teh, ada yang suka minum teh. Kalau minum teh disarankan yang teh tubruk, jangan teh celup. Karena kantong tehnya dibuat dari plastik, dicelup di air panas jadi mudah larut juga kantong teh. Nanti sarankan bapak ibunya ini pakai teh tubruk aja. Kopi, kopi juga bisa begitu. Nah, apakah dari processingnya juga bisa ini? Apalagi ketika dia di sekarang modelnya beli kopinya pakai gelas yang kertas itu. Bagus apa enggak gelas kertas dibandingkan gelas plastik? Nah, nanti kita lihat nanti. Gula, gula juga begitu. Nanti di waktu prosesnya itu menggunakan alat-alat yang mengandung plastik atau terbang dari lingkungannya yang udaranya kotor. Tadi garam juga sudah, air minum kemasan, susu, ikan kaleng. Ini saya bukan bikin sendiri datanya ini, nanti ada di lampiran di belakang itu kalau mau dicek datanya dari mana sumbernya. Ini ada ini. Ini tidak harus membuat kita paranoid. Tuh, oh, saya nggak mau makan lagi ikan, nggak mau makan lagi ini. Tidak, karena kita punya tubuh yang sudah disiapkan oleh Tuhan sebagai tubuh yang kuat, tapi tetap kekuatannya punya batas.
Itu nanti pembicara selanjutnya yang akan menjelaskan. Lalu bagaimana solusinya kalau sudah begitu faktanya? Ada banyak produk di sekitar kita yang mengandung plastik, padahal mikroplastik itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, tadi ada produk prapanen yang produk cemaran yang berasal dari prapanen, misalnya di ikan, di buah, sayur, madu, dan seterusnya. Nah, kita harus selektif milih makanan. Oh, kalau dari ikan itu eh, informasinya yang paling banyak mengandung cemaran plastik itu adalah kekerangan. Oh, karena kekerangan itu dia modelnya hidupnya filter feeder semua disaring, nggak bisa membedakan plastik atau bukan. Oh, kalau gitu saya harus membatasi konsumsi kerang. Oh, kalau ikan laut yang dari pinggiran kota seperti Teluk Jakarta itu tinggi dibandingkan misalnya ikan air tawar misalnya yang relatif lebih bersih misalnya dari mana ya. Itu kita harus cari informasi seperti itu. Nah, itu terkait dengan jenis pangan, kita harus milih pangan mana yang kita ketahui punya resiko tinggi, mana yang resiko kecil. Kemudian setelah pasca panen atau pengolahan juga. Nah, tadi misalnya gelas kopi. Nah, gelas kopi ini bagus nggak nih yang kertas ini? Kertasnya bagus untuk menggantikan yang plastik, gelas plastik yang ada. Eh, tapi gelas kertas itu bukan berarti tidak ada plastiknya. Ini masih mengandung plastik. Nah, kita nggak tahu, kadang-kadang ngiranya, oh itu gelas kertas, piring kertas lebih bagus daripada gelas plastik, kertas plastik. Padahal gelas kertas dan gelas plastik pun masih mengandung plastik. Kenapa dikasih plastik? Supaya kuahnya tidak meresap, supaya kopinya tidak meresap ke kertasnya. Jadi ini dilapisi plastik masih ada. Yang aman apa? Bawa tumbler, misalnya seperti sekolah bawa tempat kemasan sendiri. Talenan, ini yang perempuan sudah pernah masak di dapur atau belum ini? Nah, kalau yang masak atau kalaupun nggak masak sendiri membantu ibu-ibunya masak gitu ya. Nah, ibu-ibunya perhatikan masaknya pakai talenan apa? Talenan plastik atau talenan bukan plastik? Kayu misalnya. Karena talenan itu kan buat apa? Buat dipotong-potong, buat rajang bumbu, buat motong-motong sayur. Motongnya pakai apa? Pakai pisau pasti. Pisaunya tajam atau nggak tajam? Nggak mau kalau pisaunya tumpul pasti ibunya marah-marah minta diasah. Pisaunya tajam, dipakai motong sayur di atas talenan. Kira-kira talenannya ada yang kepotong nggak? Ada yang kepotong kecil-kecil. Waktu mau mindahin dari sayur dari talenan ke panci, dipilih-pilih dulu nggak? Oh ini sayurnya aja. Kalau ada plastik yang kepotong dari talenannya, nggak diikutkan. Enggak, dituang semuanya. Nah, itu salah satu sumber ketika masak. Nah, yang lebih bagus lagi kalau menggunakan talenannya yang bukan plastik. Itu dari proses pemasakan pengolahan. Nanti selama proses distribusi, oh diangkut pakai apa? Oh supaya tahan, supaya kalau kehujanan aman, kan sekarang kan pakai kemasan yang plastik, misalnya pakai apa gusen atau dan seterusnya. Kemasannya plastik, wadahnya plastik, disimpan di tempat yang kira-kira aman nggak dari cemaran plastik, misalnya di sekitarnya dekat tempat sampah, dekat pabrik atau apa yang di situ kotor plastik bisa mencemari produknya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian eh, saran yang umum yang sudah kita sama-sama paham untuk mengingatkan kembali, kurangi penggunaan plastik. Ya, kalau belanja bawa tempat sendiri. Kalau mau minum makan belanja beli kopi Ini sih Bapak. bawa. Ya, gimana? Waktu kurang 5 menit lagi Bapak untuk Oke, materinya. ini udah sedikit lagi ya. Ya, Ini Pak. ini 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 saran umum. Kurangi penggunaan plastik apapun tadi ada yang di pembersih muka, ada yang di kemasan makanan. Kurangi plastik sekali pakai kalau belanja tadi bawa itu. Kalau pergi bawa tempat minum sendiri. Produk ramah lingkungan, bioplastik tadi yang supaya tidak mencemari lingkungan kan kenal pasti ya bioplastik teman-teman tunas hijau ini bioplastik.
Kemudian sirkular ekonomi, supaya plastik itu tidak terbuang percuma, kemudian dimanfaatkan lagi sehingga penggunaannya menjadi eh, diminimalisir karena penggunaan berulang, daur ulang dan seterusnya. Kemudian ada teknologi juga ketika sudah terlanjur pangan itu terpapar produksi, ada namanya depurasi, ada filtrasi tadi untuk mengurangi plastik, bioremediasi, nanti kita lihat satu-satu habis ini sekilas. Nah ini misalnya kerang itu sudah ada plastiknya, mikroplastiknya di tempat budidayanya, maka dilakukan depurasi namanya. Depurasi itu apa? Dia dipuasakan di tempat air yang bersih selama beberapa waktu, beberapa hari. Nanti mikroplastik yang ada di tubuhnya tadi akan keluar ketika tidak ada tambahan mikroplastik yang baru sebelum kita makan atau dijual. Nanti ada pengurangan, tapi pengurangannya tidak akan 100% juga. Tapi ada pengurangan. Itu namanya depurasi. Nanti pelajaran biologi pasti ketemu itu. Kemudian ada koagulasi, itu di tadi pengolahan air PDAM misalnya, kotoran-kotoran itu dikumpulkan itu ya, dibuat ngumpul sejenis itu dengan koagulan itu, dipekatkan nanti ngendap kemudian baru dibuang. Jadi yang airnya jadi jernih, atau disaring filtrasi dengan filtrasi membran dengan ukuran tertentu. Tapi tentu saja untuk yang ukurannya di bawah ukuran membran ya akan tetap lolos. Ada fotooksidasi itu ketika kena air, kena udara, kena panas, itu lama-lama akan hancur. Bioremediasi memanfaatkan mikroba, ada bakteri, ada jamur, itu yang mereka suka makan plastik juga, ada juga, tetapi itu kan prosesnya juga tidak cepat, tapi lebih cepat daripada tidak ada. Itu namanya bioremediasi. Nanti bisa belajar lebih lanjut itu. Ini contohnya, bagaimana bakteri-bakteri ini bisa memakan plastik sehingga lebih cepat hancur daripada tidak ada bakteri ini. Jamur ini juga begitu, karena bakteri jamur itu butuh energi untuk hidup. Energinya dari mana? Dari karbon. Karbonnya dari mana? Dari material plastik. Plastik itu kan namanya polimer dari monomer. Monomernya apa? Monomernya karbon, hidrogen. Itu nanti itu juga belajar di biologi itu ya. Itu untuk ini membantu gitu ya. Tadi teknologi itu untuk membantu. Yang paling bagus adalah mencegah atau menghindari sebelum terjadi cemaran. Dengan apa? Dengan regulasi dan kebijakan tentu saja. Siapa yang bisa melakukan ini? Pemerintah. Misalnya, kalau belanja tidak boleh pakai plastik sekali pakai, harus bawa kantong belanja sendiri. Itu kan aturan atau kebijakan yang bisa ngatur pemerintah. Atau misalnya kita harus menghentikan produksi plastik misalnya pada tahun ini. Atau sampah plastik harus didaur ulang, tidak boleh tidak didaur ulang. Atau penggunaan bioplastik harus ditingkatkan misalnya, itu kan terkait dengan kebijakan. Itu pemerintah. Kemudian dari kita individu, masyarakat, mengurangi penggunaan plastik, mengelola limbah yang baik. Nah, seperti yang paling sederhana adalah memilah-milah limbah. Itu kan sesuatu yang mudah sebenarnya. Ketika dari rumah itu masing-masing sudah memilah, oh ini limbah plastik, ini limbah kertas, oh ini limbah kaleng, ini limbah organik. Nah, dengan begitu kan proses daur ulang menjadi lebih mudah dibandingkan semua dicampur-campur. Kemudian produk alternatif tadi yang plastik yang ramah lingkungan, kemudian bijak terakhir terhadap potensi cemaran plastik. Kita tahu ada produk pangan yang mengandung plastik, mikroplastik. Di satu sisi, di sisi lain kita butuh makanan itu. Nah, disitulah kita harus bijak. Nggak mungkin kita nggak makan karena takut itu. Nah, sebagaimana caranya kita tetap sehat, makan, tapi juga terhindar dari cemaran plastik yang bisa membahayakan kesehatan. Nah, itu yang terakhir saya kira. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga ini bisa memberi sedikit tambahan informasi buat teman-teman, adik-adik sekalian sebagai apa pahlawan lingkungan hidup gitu ya di Indonesia yang nanti hasilnya mungkin baru bisa dinikmati tidak dalam waktu dekat. Nah, dalam waktu yang mungkin ya kalau tergantung effort kita, semakin kita semangat apa hasil dari usaha ini juga akan semakin cepat terlihat juga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.